Nah, Tengku Syahudam ini merupakan suami ke-100 dari Putroneng yang mampu menaklukkan racun yang ada pada kemaluan Putroneng itu sendiri. Halo sobat misteri semuanya, selamat siang. Salam paling baik aja buat kalian semua. Hari ini saya ingin menuju ke sebuah makam bersejarah, namun seperti dilupakan ya. Mungkin kita banyak yang tidak tahu. Pernahkah kalian mendengar tentang Putroneng? Putroneng merupakan salah seorang pejuang dari negeri Cina yang terakhir menyerah, kemudian masuk Islam dan berada di Aceh atau tepatnya di Blang Pulo. Nah, kisah Putroneng ini merupakan kisah yang sangat luar biasa, di mana Putroneng ini memiliki 100 orang suami katanya. Jadi setiap pada malam pertama, habis malam pertama, 99 suami sebelumnya meninggal ya. Menurut cerita, nenek dari Putroneng ini menanamkan racun di dalam vagina atau kemaluan Putroneng, sehingga dengan maksud supaya Putroneng tidak dijahati atau tidak diperkosa oleh siapapun. Nah, saat ini saya ingin menuju ke makam suami Putroneng yang terakhir atau yang ke-100, karena menurut sejarah orang yang terakhir atau suaminya yang ke-100 yang mampu menaklukkan bisa yang ada di Putroneng. Mari kita lihat. Assalamualaikum sahabat semuanya. Alhamdulillah saya sudah sampai di makam Tengku Syahudam. Nah, Tengku Syahudam ini merupakan suami ke-100 dari Putroneng yang mampu menaklukkan racun yang ada pada kemaluan Putroneng itu sendiri. Nah, sahabat misteri semuanya, makam Tengku Syahudam ini terletak di atas bukit di Kampung Blang Pulo, tepatnya di Simpang Len, di mana di bawah makamnya Putroneng dan di atas bukit makam Tengku Syahudam. Nah, sahabat misteri semuanya, seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan tanjakan atau jalan menuju makam. Nah, kalau dilihat dari kondisi saat ini, sepertinya masih kurang perhatian pemerintah terhadap situs sejarah yang sebenarnya harus dipugar. Nah, ini harus dipugar agar bukti-bukti sejarah dapat kita lihat dan dapat dilestarikan. Mudah-mudahan saja pemerintah Kota Lok Sumawe dapat melihat kembali kondisi makam Syahudam yang selama ini anak-anak muda sekarang bahkan tidak mengetahui keberadaan ataupun siapa Syahudam itu sebenarnya.